Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran dalam beberapa hari ke depan. So, simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. Sekarang kita langsung masuk ke chartnya. Let's go! Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk ke chartnya. Saham yang pertama yang mau kita bahas ialah saham Adaro gitu ya. Adaro hari ini naik 6%, 6,35%. Dan kita lihat stokastiknya juga golden cross, MACD juga golden cross. Dan naiknya dengan volume yang lebih besar daripada rata-rata 20 hari ke belakang gitu ya. Jadi garis ini adalah garis 20 hari ke belakang volume. Nah sekarang kita ngeliat patternnya Adaro gitu ya. Sebetulnya ini udah pernah dianalisa, jadi Adaro itu berpotensi untuk melanjutkan kenaikan sampai nutup gap. Nah, nutup gap di area sini ya, 3.430. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari polanya si Adaro, ini terbentuk lagi nih. Ada pola yang namanya cup and handle ya. Anggaplah misalkan neckline-nya ini adalah gapnya. Karena gap itu bisa kita bilang juga sebagai resistance maupun support. Nah, sekarang kan posisinya berarti gapnya ini resistance gitu ya. Nah ini terbentuk pola cup and handle teman-teman. Jadi kita bisa tarik. Ini adalah cupnya. Dan ini adalah handle-nya gitu ya. So ini adalah pola reversal gitu ya. Pola reversal. Jadi pola bullish. Dan kita coba tarik ya. Potensinya Adaro ke depannya. Nah kita lihat dari ujung dari cup. Terus kita tarik ke atas. Nah ya, dari potensi cup and handle si Adaro berpotensi sampai ke 3.970-an. Ya, terus kita coba. Ini kita gambar resistennya si Adaro. Seperti itu ya. Ini untuk Adaro nih teman-teman. Kita lihat juga Adaro ini masih sangat uptrend ya. Masih sangat uptrend dan dia bikin pola cup and handle. Jadi masih berpotensi sekali Adaro untuk lanjutkan kenaikannya. Jadi teman-teman kalau untuk Adaro pastiin dia berhasil nutup gap. Nah setelah dia berhasil nutup gap dan kalau misalkan dia breakout dari sini, nah kita boleh buy di area-area gap 3.400-an gitu ya. Berpotensi sampai sini. Coba kita lihat berapa sih potensinya kalau kita beli di harga itu. Potensinya bisa sampai 15%-an. Stop loss kalau dia udah breakdown dari neckline-nya. Pas dia breakdown ya. Stop loss dulu gitu ya. Ntar kita cari average yang lebih bagus lagi. Coba kita lihat Broxum. Kita lihat Adaro ya. Adaro hari ini 23 Agustus. Dia big akum nih teman-teman. Big akum. Semua beli. Nah BK AK ini adalah foreign kan. Foreign ini beli sampai sebegini gedenya nih. 81 miliar, 76 miliar gitu ya. Di area-area ini 3.300 ya. Adaro hari ini close 3.350. Jadi kalau teman-teman besok emang Adaro dikasih korting gitu ya, kita boleh juga ambil di 3.300. Kalau 3.350 boleh gak? Boleh juga. Kita beda dikit doang gitu kan. Karena kita ikutin, kalau bisa harga kita jangan jauh-jauh dari mereka-mereka yang big money. Seperti itu. Karena ini Adaro ini saham yang masih sangat uptrend, teman-teman bisa lihat lagi ya. Tuh ya, ini golden cross terus ya dia naik. Dia walaupun turun dia tertahan, naik turun, tertahan MA50. Nah ini pas dia jebol MA50 dia masih tertahan di MA100 dan dia bikin cup and handle. Jadi menurut gua Adaro ini sangat menarik untuk kita simpan untuk swing trading juga oke. Menurut teman-teman gimana Adaro? Sekarang kita masuk ke saham berikutnya, yaitu saham Bumi. Yes, Bumi. Nah, Bumi kan uptrend banget nih, lagi uptrend banget nih akhir-akhir ini sampai banyak perbincangan boleh masuk Bumi kapan, Nah, kalau misalkan dilihat dari moving average, emang sih Bumi ini uptrend. MA50-nya golden cross MA100, terus ditambah lagi MA50 golden cross MA200 dan ditambah lagi nih kemarin 12 Agustus itu MA100 golden cross ke MA200. Jadi tanda Bumi uptrend nih, teman-teman. Nah terus tapi kalau dilihat dari stokastik dia emang golden cross, tapi emang nggak berada di jenuh jual, nggak di jenuh beli juga, di tengah-tengah. Tapi MACD ini udah naik tinggi, berpotensi dead cross untuk Bumi. Nah tapi kalau boleh masuk boleh gak? Ya kita coba lihat pattern. Sebetulnya gue pribadi jarang banget analisa Bumi pakai
teknikal gitu ya, cuman pengen masuknya gue biasanya dari bandarmologinya aja. Tapi ini bumi bikin pattern ya, ascending triangle nih teman-teman, perhatiin ada pola bullish juga ya. Nah dia terus naik dia ini triangle. Kita lihat coba ya, targetnya si bumi bisa sampai 175 di resist dia yang kemarin ya, high-nya 173. Jadi bumi kayaknya berpotensi untuk melanjutkan kenaikan sampai 173 atau 175 kalau dia breakout dari rectangle ini. Coba kita lihat ke broksumnya bumi. Oke, nah bumi big akum nih teman-teman ya, big akum. Nah MG beli, YU belinya di average 143 hari ini ya, 23 Agustus. MG beli di 143, 48 miliar, YU beli 46 miliar. Jadi kalau kita mau entry bumi ya, harga kita jangan jauh-jauh dari mereka untuk lebih safe gitu ya. 143 boleh, 140 lebih boleh lagi nih pas di sini 140. Kita nggak jauh-jauh dari mereka. Biasanya kalau bumi naik karena ada kepentingan gitu ya. Jadi seperti kita tahu ya, bumi volatile, ngeri gitu ya. Jadi teman-teman masuk dengan dana kecil, kalau bisa harganya jangan jauh-jauh dari ini nih, bandar-bandar gitu ya, bisa dibilang. Oke, itu untuk bumi. Menurut teman-teman menarik atau enggak? Berpotensinya berapa persen sih? Kalau kita average di sini berpotensi sampai 20-an persen gitu ya. Stop loss kalau dia jebol di sini aja nih 7%. 6 ya 7% lah. Menurut teman-teman gimana? Risk and rewardnya ini 1/3. 7% resikonya, TP-nya 20%-an gitu ya. So silakan masuk ya, lagi-lagi jangan jauh-jauh dari average bandar. Nah, sekarang ke saham berikutnya yaitu Pegas. Pegas. Nah, Pegas ini hari ini naik 6,85%, 6,85% dengan volume yang gede bener nih. 3 kali lipat dari 20 hari volume ke belakang. Pegas ini uptrend, terus dia juga bikin pola cup and handle, atau bisa dibilang juga ini dia bikin pola ascending triangle deh, sorry. Kayaknya lebih masuk ke ascending triangle. Ya, ini dia bikin triangle nih ya. Terus ini adalah neckline-nya dia. Oke, dia breakout ya, berpotensinya sampai berapa? Kita ukur dari harga dari jarak ini, kita tarik. Oke. Nah, untuk Pegas masih berpotensi sampai ke 1850-an atau di resistnya dia nih di area sini. Nah, jadi teman-teman kalau mau entry Pegas kan dia sekarang udah tinggi juga ya di area resist. Coba kita lihat. Nah, stochastic golden cross. MACD juga golden cross, jadi masih ada kemungkinan Pegas untuk melanjutkan kenaikan. Tapi kalau kita mau buy, kalau gue pribadi gue nggak akan buy di 1795. Gue akan tunggu dia koreksi dulu, retrace ya namanya. Dia retrace dulu ke area sini nih, ya, di resist yang lamanya tuh ini, di area sini 1745 atau 1750. Nah pas sudah di area situ baru kita boleh cicil beli. Sebetulnya dari pola breakout ini, kalau dari teori itu ya, setelah dia breakout dengan volume, umumnya lebih bagus kalau dia retrace dulu dengan low volume atau dia koreksi dulu. Merah dulu nggak apa-apa, tapi pastiin ntar kita cek low volume gitu ya. Pas dia udah low volume, dia koreksi sampai sini pun masih oke untuk kita buy di 1710 gitu ya. Jadi teman-teman kalau buat Pegas, kalau gua pribadi, gua akan nyicil beli dari 1750 sampai ke 1710. Silakan diatur. Potensinya kita bisa jual di area situ. Coba kita lihat ya. Nah, berpotensi 8%-an ya harusnya. Tuh 8%-an. Dan kita stop loss kalau dia jebol di sini 4%. Risk and reward 1/2. Coba kita lihat ke broksumnya Pegas. Nah, Pegas. Big akum, normal akum. Akum ya. Jadi BB beli nih 55 miliar, BK 32 miliar, MG 31 miliar gitu ya. Di average-nya coba kita lihat 1775. 1770, 1780. Pegas close 1795. Lagi-lagi jangan jauh-jauh dari harga bandar gitu ya. Kita apalagi kalau kita dapat besok koreksi dengan low volume di 1745, lebih mantap lagi. Jadi ya seperti itu teman-teman. Menurut teman-teman Pegas menarik atau enggak? Komen di bawah ya. Nah sekarang ke saham berikutnya Japfa. Sama ya, ayam-ayaman udah pernah dianalisa, tapi Japfa ini berhasil breakout dan koreksi. Ya, ini analisa yang waktu lalu ya.
Dia bikin double bottom, dia breakout ya, beneran breakout tanggal 18 Agustus dengan volume yang gede. Teman-teman bisa lihat nih 18 Agustus. Nah, dia koreksi nih. Koreksinya ini volumenya kecil dibanding volume yang di sini ya. Walaupun lebih besar rata-rata 20 hari ke belakang, tapi dia cenderung lebih kecil setengahnya daripada volume waktu naik. Koreksi sampai ke MA 200 atau ke area neckline hampir ya, dia rebound dan bikin candle doji ya. Jadi di sini sebetulnya Java bagi yang kemarin belum entry waktu breakout, sekarang udah boleh entry juga nih di area sini. Berpotensi sampai 7%-an ya kalau dia target dari target double bottomnya. Stop loss kalau dia breakdown dari sini. Untuk Java coba kita lihat stokastik. Nah, stokastik memang dead cross, berada di jenuh beli, saatnya turun. Kemungkinan besar masih bisa berpotensi untuk turun ke MA 200 1575. Tapi kalau misalnya emang mau di sini juga udah nggak apa-apa. 1585 sama 1575 cuma beda 10. Lebih bijaknya lagi kalau kita antrinya dicicil. Belinya dicicil, antri di 1585, 1580, 1575, 1570. Stop loss kalau dia jebol di sini atau di 1525. Karena dari MACD dia golden cross. Coba kita lihat dari Broxum-nya. Sebetulnya Java ini masih di akumulasi atau distribusi. Coba kita lihat. Oke ya. Nah, terlihat Java berarti di distribusi. Nah, hari ini 23 Agustus dia didistribusi. Didistribusinya tapi low volume, teman-teman lihat. Distribusinya cuma 2 miliar, 7 miliar. Ya, tapi yang belinya juga emang belum saatnya beli mereka. PD cuma beli 1,5 miliar. Ya, jadi emang bisa berpotensi dia turun. Karena umumnya kalau dari teori breakout dengan volume gede, koreksi dengan volume kecil itu adalah hal yang wajar. Pas dia udah koreksi, udah deket supportnya, rebound tuh, dari teori seperti itu. Jadi ini kita boleh coba seperti itu. Tapi lagi-lagi teman-teman perhatikan risk and reward ya. Ini 1:2. Menurut teman-teman Java menarik atau enggak? Ke saham berikutnya yaitu ITMG. Nah, ITMG. Ini ITMG ya. Kita lihat ITMG itu dari Fibonacci. Waktu lalu gue tarik dari sini sampai ke Fibonacci sini, dia koreksi terus sampai ke golden ratio-nya dia 0,382 ya. Rebound kenceng set sampai ke trendline dia. Dia bikin wave nih. Wave uptrend. Jadi ITMG walaupun dia masih turun ke sini pun nih masih normal nih. Kalau dia turun sampai ke 35.000 pun masih normal, masih uptrend, masih di uptrend channelnya gitu ya. Nah, terus dia ternyata turun sampai ke supportnya dia yang dimana ini di sini nih. Jadi dari teori Fibonacci kan dia turun sampai ke 1 dan hari ini rebound. Hari ini ITMG rebound. Ya hopefully kalau memang dia beneran besok rebound dengan hijau, kita bisa coba entry. Jualnya di mana? Jualnya di target yang di sini nih atau di trend line-nya dia di sini. Coba kita lihat berapa persen sih potensinya. Kalau dia sampai trend line situ maka 13%-an kita untuk ITMG. Nah, stop loss kalau dia jebol di sini nih. Nah, sip 5%-an. Coba kita lihat, nah stokastik terlihat dia golden cross dan berada di jenuh jual ya. Jadi it's time to buy nih. Hari ini rebound, stokastik lagi golden cross di jenuh jual, mantap. MACD tapi turun, tapi dia udah mau mulai melengkung ke atas. Tapi menurut teman-teman menarik gak sih ITMG dari analisa ini? Potensinya 13 atau 14%, resikonya 5,5% atau 6%. Masih dalam uptrend channelnya dia, bikin wave baru. Coba kita lihat Broxum-nya deh. ITMG. Set. Nah, ITMG 23 Agustus dia big akum. Ya CS BK ini beli nih 32 miliar, 14 miliar di average 37.900 atau 38.000 ya. 37.800, 38.000 nih, 38.000. Hari ini ITMG close 38.250. Jadi kalau teman-teman mau beli ITMG, kalau bisa lagi-lagi harganya samain kayak mereka. Kalau dikasih, kalau enggak ya kita ambil yang terdekat 38.200 juga boleh. Ini kan ada nih 38.200 ya. 38.200. Kita tarik. Nah, 38.200 ya. Sip. 38.200 potensinya berarti 14%. Dan ITMG ini kan saham big cap juga ya. Jadi lebih minim resiko dibanding kalau yang tadi kayak small cap kayak Bumi gitu ya, lebih beresiko.
Nah, seperti itu. Jadi sekian teman-teman analisa saham pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk trading maupun berinvestasi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Mohon bantunya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan mohon bagikan video ini jikalau video ini bermanfaat ke rekan-rekan yang lain supaya channel ini bisa makin bertumbuh dan juga makin bermanfaat untuk lebih banyak orang. Terima kasih semuanya, salam cuan, bye-bye.